Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih melanjutkan hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kali ini hadisnya yang disampaikan oleh Amr bin As radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jaisin dzatis salasil. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya memimpin pasukan Dzatus Salasil, salah satu peperangan yang dipimpin Amr bin As dan tidak dipimpin Nabi. Fataituhu, lalu aku mendatangi beliau. Fakultu, aku bertanya kepada beliau, Ayyun nasi ahabu ilaik, siapa manusia yang paling Anda cintai? Qala, Nabi menjawab, Aisyah. Faqultu minar rijal, yang saya maksud dari kalangan bapak-bapak. Qala, Nabi menjawab, abuha, ayahnya. Qultu thumma man, kemudian siapa lagi? Tsumma Umar bin Khattab, kata Nabi, kemudian Umar bin Khattab. Fa'adda rijalan, beliau pun menyebutkan beberapa laki-laki. Dari riwayat-riwayat yang ada, diantaranya disebutkan Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah al-Jarrah, dan lainnya tidak disebutkan. Ini sama dengan hadis yang sudah dibahas sebelumnya. Kata Ibnu Umar, kami memilih orang-orang terbaik di antara para sahabat, maka kami bersepakat yang terbaik itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan yang lainnya adalah setara. Di sini ada kesamaan dalam hal Abu Bakar dan Umar. Ini menegaskan bahwa Abu Bakar dan Umar itu sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling dicintai oleh Nabi, dan oleh karena itu sudah tepat kalau para sahabat dulu memilih Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh jahat orang-orang yang menuduh Abu Bakar dan Umar memanipulasi wasiat Nabi. Masa orang yang paling mencintai Nabi berani memanipulasi wasiat Nabi? Kata mereka, Nabi sudah memberikan wasiat bahwa yang harus dijadikan khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Itu semua kebohongan. Ini hadis-hadisnya sudah sangat jelas betapa Nabi SAW mengistimewakan Abu Bakar dan Umar. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an qol,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama ra'in, ketika seorang penggembala fi ghanamihi, dia sedang menggembala kambingnya, ada alaihi dhi'bu fa akhadha syatan, tiba-tiba ada seekor serigala yang menyergapnya, menyerangnya dan berhasil memangsa seekor kambing. Fatalabahu ra'i, lalu penggembala tadi kemudian mencarinya. Faltafata ilaihi dhib, atau fatolabah itu mengejarnya, tapi tiba-tiba kemudian serigala itu berbalik. Faqala, dan serigala itu ngomong. Ini asli ya, para ulama sepakat serigalanya ngomong, bisa berbicara. Man laha yaumas sabu' yauma laisa laha ra'in ghairi, siapa yang menjadi pemiliknya pada hari sabu'. Sabu' itu hari binatang buas, yaitu hari yang tidak ada bagi gembalaan ini penggembala selain aku. Kemudian Nabi juga bercerita, wa bainama rajulun yasuqu baqaratan, ada seorang laki-laki yang menuntun seekor sapi. Qad hummila 'alaiha, sapi itu sudah dibebani barang-barang angkutan. Faltafatat ilaihi, sapi itu menoleh ke orang yang menuntunnya. Fakallamathu, lalu ngomong. Ini juga sapi ngomong, tadi serigala, ini sapi. Inni lam ukhlaq lihadza, aku tidak diciptakan untuk mengangkut barang. Ya, mengangkut barang waktu di Al-Qur'an lagi, wal khaila wal bighala wal hamira, kuda, bigol, keledai. Bigol teh anak ti kuda jeung keledai, jadi bigol. Walakinni khuliqtu lil harth, tapi aku diciptakan untuk membajak tanah, ya, ladang sawah, atau untuk menyiram tanam-tanaman. Airnya diangkutnya oleh sapi biasanya. Unta juga termasuk ya hewan angkut, tapi kalau sapi bukan. Jadi sapi protes, kenapa dia dibebani angkutan yang di luar tugasnya dan di luar kemampuannya. Faqalan nas, para sahabat kemudian spontan berkata, subhanallah, ada cenah serigala yang bisa ngomong, ada cenah sapi yang bisa ngomong. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni uminu bidzalik, aku beriman bahwa ada serigala dan sapi yang bisa ngomong. Wa Abu Bakrin, demikian juga Abu Bakar. Wa Umar bin Khattab, demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Apa maksud hadis Nabi ini? Maksud hadis Nabi ini menggambarkan kadar keimanan Abu Bakar dan Umar. Keyakinan Nabi SAW akan keimanan Abu Bakar dan Umar, yang pasti akan beriman terhadap
mujizat. Mujizat itu kan yang menyimpang dari adat, dari kebiasaan. Selama itu diwahyukan baik lewat Al-Quran atau hadis, maka Abu Bakar dan Umar pasti beriman. Tidak akan merasa aneh, berpikir dua kali untuk beriman, tidak. Ini juga jadi pelajaran ya, bahwa hadis-hadis yang kenyataannya susah dicerna oleh akal itu bisa menjadi pengukur keimanan ya. Kalau orang beriman ya sudah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang-orang yang kurang imannya pasti akan protes dulu. Masa begini, masa begitu ya. Dan hadis ini termasuk hadis ahad. Hadis ahad teh yang sahabatnya 1, 2, 3. Kalau mutawatir kan sampai 70 ya. Sampai ratusan sahabat yang meriwayatkan hadisnya. Hadis ahad itu kalau memang sahih, sahabat itu meskipun seorang, kalau memang sahih maka harus diimani, meskipun beritanya di luar nalar, di luar teka harti gitulah, di luar jangkauan akal. Memangnya ada umat Islam yang tidak beriman pada hadis ahad? Ada, tidak banyak memang ya. Di antaranya yang terkenal dulu ormas yang sebelum dibubarkan ku Bapak Jokowi ya, yang pertama tapi bukan yang kedua, yang kemarin. Mereka punya keyakinan bahwa hadis-hadis tentang akhir zaman itu kan banyak yang di luar nalar ya. Dajjal nanti matanya sebelah, di sininya tertulis kafir, itu hadis-hadisnya sahih. Kemudian dia bawa api, yang api itu sebetulnya air, dan juga bawa air, yang air itu sebetulnya api. Makanya di kajian hari Kamis pernah kita bahas hadis-hadisnya, ketika ada seorang yang berani melawan Dajjal, meskipun dia gak bisa membunuh Dajjal, karena yang membunuh Dajjal hanya Nabi Isa. Dia dihukum ya, dia kemudian lari ke api itu, karena ingat sabda Nabi, api itu hakikatnya air, dan dia selamat ya. Tidak memilih yang keancelupkan ucai gitu, tapi dia menjerumuskan pada api dan dia selamat. Lalu Nabi Isa membunuh Dajjal, turun deui, karena Nabi Isa sudah meninggal, masa turun lagi. Nah itu yang masa-masa begitu ya. Dan banyak, termasuk di Al-Quran disebutkan bahwa hewan-hewan nanti pada ngomong ya. Hewan-hewan yang ditakdirkan Allah bisa berbicara, nanti bisa berbicara. Akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Nanti hewan ngomong, manusia sekarang sudah tidak yakin pada ayat-ayat Allah. Hewan menyarekan teh, sapi, mengidabah, onta, kuda. Nanti mereka memarahi manusia, kamu manusia bodoh gitu, gak beriman sama ayat-ayat Allah. Itu ciri kiamat. Nah menghadapi yang begitu termasuk Ya'juj Ma'juj, pandete di luar nalar. Ya'juj Ma'juj sekarang di mana bentengnya nggak ketemu, yang dibangun Dzulqarnain teh cenah gitu. Mereka meyakini yang namanya akidah
Itu harus yakin. Kenapa? Karena di surat An-Najm, iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dalam akidah orang musyrik itu mengikuti dzon. Dzon itu praduga, dan dzon itu tidak mendatangkan kebenaran sedikit pun. Padahal dzon didinya mah dzon tanpa ilmu. Ari hadis ahad mah tuh ilmu. Apa bukti hadis ahad ilmu? Sahabat sedang sholat berjamaah di masjid yang sekarang namanya Masjid Qiblatain. Nya, abi udah can pernah kali tungan menang dongeng we baheula ti Ustad Entang. Ketika pertama kali beliau haji kan, terus ngaji ahad di Al-Furqan pun ngadongengkeun. Tah ngaji ahad tah ngaji masih malam dulu. Santang ngadongengkeun di Makkah ya, jalan-jalan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Itu kan di hadis ketika sahabat ruku di masjid itu berjamaah, tiba-tiba ada seorang sahabat yang pulang dari Masjid Nabawi geus beres gitu, juga ayeuna meureun Al-Azhar jeung At-Taubah. Orang Al-Azhar pulang ke At-Taubah, di At-Taubah salat keneh gitu. Karena mungkin lama salat qobliyahnya, nunggu dulu. Termasuk bacanya mungkin panjang di At-Taubah. Ini sedang menghadap Masjidil Aqsa. Kan sahabat ini sendiri, dia langsung berbicara, demi Allah, tadi saya sholat di Masjid Nabi menghadap Masjidil Haram. Itu yang sedang ruku semuanya serempak, langsung malik. Ya, Masjidil Aqsa sebelah utara, Masjid Adil Haram sebelah selatan, malik tuh 180 derajat. Henteu sugan sahabat ya, bereskeun heula we cenah buah bener buah teh henteu. Meskipun seorang ya, dai-dai yang dikirimkan oleh Nabi seorang, Mu'adz ke Yaman seorang, Ali bin Abi Thalib seorang, ya, Mus'ab bin Umair dari Makkah dikirim ke Madinah seorang. Seorang pun kalau memang jujur benar ilmunya, ya wajib iman. Ya. Maka sahabat buka rukubi langsung malik, karena sami'na wa ata'na meski datang dari seorang. Nah ini kelemahan kelompok yang dulu dibubarkan oleh Bapak Jokowi itu. Mereka memilah-milah, makanya nggak percaya hadis-hadis yang di luar nalar. Termasuk Ahasan ya, ketika menjelaskan hadis lalat, kalau masuk air lelapkeun cenanya, airnya air minum terus buang. Kata Ahasan, geus tong make akal iman we, hadisna sahih cenah gitu kan. Jangan banyak bertanya, kan lalat itu wah sarang kuman, mana aya laleur dinu bersih, laleur mah dinu kotor. Lalu masuk minuman kita, piceun ban ku urang mah cek kopina, cek Nabi henteu lalapkeun. Udah gitu buang. Wah itu hadis itu di Mesir ya, ada kitabnya Abu Syuhbah mempersoalkan kumaha cenah ieu hadis teh cenah. Masa ada lalat hewan yang kotor dilelapkeun caina diinum cenah gitu. Hasan kan sederhana geus tong loba naha-naha amalkeun we gitu. Termasuk bab wadah air yang dijilat airnya oleh anjing 7 kali, yang satunya pakai tanah. Kata Hasan tong loba protes samina wa ta'na, tong diganti kurinso ku sunlight. Nya sunlight sebagai pelengkap teu naon nya, pelengkap jeung, tapi omat taneuna neangan. Cenah taneuna susah, ganti saja sama sunlight. Nah itu imannya kurang gitu. Ya, jadi menghadapi hadis-hadis yang khawariqul adat, anu teu kaharti ku akal ku adat, kata Nabi, saya beriman, Abu Bakar beriman, Umar beriman. Maksudnya turutan, Nabi saja yang level Nabi beriman, hari urang ya. Kalau kita keimanannya ingin level
selevel Nabi Abu Bakar Umar, maka harus beriman pada yang begitu-begitu ya. Jadi jangan banyak protes ya, sami'na wa ata'na saja. Kemudian ini kapan terjadinya? Nabi SAW tidak menyebutkan, cuma menyebutkan ada. Ya ada mah berarti mual kabehnya, masa semua nanti serigala bisa ngomong, kan enggak pada faktanya. Cuma ada nanti serigala yang memaksa kambing, kemudian dikejar oleh penggembalanya, dia Malik ngomong. Imam Bukhari sendiri menuliskan hadis ini dalam bab lain, di bab tentang Bani Israel. Jadi kemungkinan beliau berisyarat bahwa ini dulu terjadinya di zaman Bani Israel. Terlebih memang di zaman Bani Israel itu kan banyak yang khawariqul adah, kayak orang yang sedang berjalan di padang pasir tiba-tiba awan ngomong, sahih hadisnya. Cek awan teh, datangi Bapak Anu bin Bapak Anu, ini airnya ikuti air hujan ini. Datang ketemu si Bapak Anu ya, kenapa cenah nanya? Ih, nama Bapak disebut oleh awan. Jadi awan bisa ngomong. Itu di Bani Israel ada terjadi. Sampai si Bapak itu ketika ditanya kenapa nama Bapak disebutkan oleh awan, mungkin Bapak mah setiap panen dibagi 3, sepertiga buat modal melak deui, buat menanam lagi, sepertiga buat keluarga, sepertiga buat fakir miskin. Hebat, penghasilannya sepertiga sudah diperuntukkan buat fakir miskin, sampai disebut namanya oleh awan. Banyak ya hadis-hadis tentang Bani Israil seperti itu, termasuk yang mati ketika mau hijrah sampai diukur ban ku malaikat, ini lebih dekat ke tempat hijrahnya atau meninggalkan kampung maksiatnya. Diukur, digeser ke entah bumi teh ku Allah. Itu ada hadisnya. Agar orang yang mau tobat ini lebih dekat ke tempat dia hijrah, jadikanlah dia masuk surga. Jadi kemungkinan besar berdasarkan isyarat Imam Bukhari tersebut, ini terjadi dulu pernah di zaman Bani Israel. Tapi Imam An-Nawawi sendiri ya, termasuk Ibnu Hajar, kalau Imam Ibnu Hajar tidak memilih, kalau Imam An-Nawawi memilih dari sekian penjelasan, beliau menyebutkan bahwa ini nanti terjadinya di masa fitnah menjelang kiamat, ketika orang-orang lari takut sampai meninggalkan ternak mereka, dan pada saat itu yang jadi penggembala ternak adalah serigala. Di hadis-hadis tentang Nabi Isa akhir zaman itu kan disebutkan oleh Nabi pada zaman Khalifah Al-Mahdi ya, nyebut Imam Mahdi mah bisa dianggap sesat. Khalifah ini khalifah akhir zaman, zaman Nabi Isa, sesudah berhasil mengalahkan Dajjal, sesudah Yajuj Majuj binasa, semua manusia hidup dalam kesenangan, tidak ada pembantaian, pembunuhan, kekerasan, bahkan sampai serigala pun menjaga hewan ternak. Itu ada hadisnya. Serigala yang bisa memangsa hewan nanti mah menjaga hewan gitu. Itu saking barokahnya akhir zaman pada zaman Nabi Isa. Jadi maksud hadis ini kurang lebih walau alam ya, karena banyak pendapatnya, dan Nabi kan gak menjelaskan. Pokoknya mah hari Nabi mah termasuk sahabat sederhana. Kalau Nabi mengatakan udah iman gak banyak bertanya,
Zaman kiwari mah da sok lobananya, jadi kudu ngajelaskeun. Wis beriman beres. Ya. Maksudnya serigala ini dia memangsa kambing itu karena memang dia terpaksa. Itu makanan dia. Kalau dia nggak memangsa, dia bisa makan dari mana? Mati dia. Karena bukan berarti dia memusuhi kambing. Buktinya nanti, nah gitu. Pada suatu zaman ketika manusia semua lari di zaman fitnah, yang menjaga kambing itu adalah serigala. Dina bab kitu nama itu kambing yang diternakan memang dibiarkan hidup sampai mati. Ku manusia kan enggak. Manusia juga menyembelihnya, gitulah. Kalau serigala memangsa satu diprotes, kenapa itu pemiliknya juga dipencitan pan kambing teh? Ya, enggak protes gitu. Jadi hakikatnya itu bagi-bagi rezeki we gitu. Bukan berarti serigala yang jahat, memang itu makanannya. Ya. Oleh karena itu serigala protes. Termasuk sapi ini. Kenapa sapi ini protes? Karena dia tidak diciptakan untuk mengangkut barang. Ini juga pelajaran ya bagi kita. Kalau ada yang dimakan oleh hewan, itu hakikatnya rizki hewan tersebut gitu. Sejanaon Pak, masak lauk mujair mun bapak teh nya geus menang mancing capek. Aya ucing. Rizkina teu da ucing oge kudu dahar. Nuduhkeun berarti ucing teh teu dibere hak makan. Ya. Atau saya masih ingat ya. Pulang dari Bogor beli jambu Bangkok. Pan hese-nya jambu Bangkok kayaknya di dia aya jambu kristal. Nah, telan jambu Bangkok. Di Bogor itu kan pertanian ya, dekat IPB apalagi banyak. Sisi jalannya dekat kampusnya beli ya. Di numpang ke temen disimpan di bagasi. Tamada poho ya. Isukna teh geus ku bakteri gitu. Yang geus ya, digorogotan. Teman saya jurusannya jurusan fisika ITB. Aduh cete mubadirnya, saya ngomong gitu, ini mubadir, meuli mahal-mahal jauh-jauh teu ka dahar cete gitu. Tapi teman saya yang itu beliau mengatakan enggak mubadir, itu memberi makan pada bakteri, bakteri juga butuh makan. Ya benar oke. Jadi sebetulnya makanan kita yang dia makan oleh hewan itu enggak mubadir. Ya, kan urang we pedit ka hewan gitu. Ku beurit ya, kan bae teh beurit oge butuh dahar, ya. Beurit juga butuh makan. Meski memang yang namanya tikus boleh dibunuh, ya, ular boleh dibunuh. Boleh dibunuhnya karena membahayakan manusianya, ya. Kalau Ustadz Abdurrahman katanya dulu mun loba cucunguk, ya, kecoa di rumah. Si ibunya berteriak, oh cenah. Cenah teh pepeling. Cucung teh betah di mah urang. Kalau alam bisa dapat cerita dari almarhumah Ibu Dede. Termasuk jangan memperlakukan hewan di luar tabiatnya. Karena kalau hewan itu bisa ngomong, dia pasti ngomong seperti ini. Kalaupun tidak bisa ngomong seperti ini, hakikatnya dia mau ngomong. Seandainya ada Nabi Sulaiman, pasti Nabi Sulaiman tahu. Sapi teh naon, Nabi Sulaiman pasti tahu, ya. Karena Nabi Sulaiman semut saja yang Nabi Sulaiman tahu apa yang diomongkan oleh semut. Karena Nabi Sulaiman dianugerahi bisa berbicara dengan hewan. Burung hudhud ngobrol jeung Nabi Sulaiman. Tapi yang lain gak paham, Nabi Sulaiman paham. Kemudian hadis berikutnya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun, ketika aku tidur, ra'aituni ala qalibin 'alaiha dalun, aku melihat satu sumur, tapi qalibah sumur yang tidak dibenteng. Jadi sumur yang airnya mengalir ke sekitarnya, ke dibenteng, di orang kan dibenteng. Sumur yang aliran airnya dibiarkan mengalir ke sekitarnya. Di sana ada timba. Fanaza'tu minha masyaallah, lalu aku mengambil air darinya sekehendak Allah. Tsumma akhadha ibnu Abi Quhafah, lalu ember timba itu diambil alih oleh putra Abi Quhafah, Abu Bakar. Fanaza'a biha dzanuban aw dzanubaini, dia mengambil dengannya satu atau dua ember besar, nimbaan, dapat satu ember, dua ember besar. Wa fi naz'ihi dhafun, tapi Abu Bakar menimbana teh cenah meni lemah, ya, alaunan dah, bukan orang yang bedas Abu Bakar. Wallahu yaghfiru lahu dha'fahu, dan Allah mengampuni kelemahannya. Tsummastahalat ghorban, kemudian mengambil dengan segera. Fa akhadha Ibnul Khattab, beralih menjadi ember yang besar, timba itu, kemudian diambil oleh Ibnul Khattab. Falam ara Abu Qariyan minan nas yanzi'una za Umar, aku tidak pernah melihat Abu Qari. Abu Qari itu orang gagah yang nimba mengambil air dari sumur sehebat Umar bin Khattab, dari pedas celuman aja. Abu Bakar mah tadi launan jakung alit meureun Abu Bakar. Hatta daraban nas bi'atonin, sampai dari air yang ditimba oleh Umar bin Khattab itu orang-orang sekitarnya bikin aton. Aton itu tempat istirahat unta, sapi atau kambing yang sesudah diberi minum, diistirahatkan dulu. Nah, nama penambatan unta atau parkir unta, parkir kambing. Jadi sekitar sumur itu orang-orang bawa hewan ternak banyak dan mengambil manfaat dari air yang ditimba oleh Umar. Mimpi Nabi ini maksudnya, kata para ulama, bahwa sesudah Nabi nanti yang akan jadi pemimpin harapan umat adalah Abu Bakar dan Umar. Air itu hakikatnya wahyu, karena dari wahyu itu manusia bisa merasakan manfaat seperti air. Nabi berhasil menimbanya dan memberikan manfaat ke masyarakat. Kemudian dilanjutkan oleh Umar, satu atau dua ember itu menunjukkan sedikit, karena Umar, Abu Bakar, karena memang Abu Bakar faktanya memerintah cuma 2 tahun, sebentar, lemah, dan Allah mengampuni kelemahannya dan memang istakdirnya. Umar mah kan sampai 10 tahun beliau nimbanya dengan banyak, sampai banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari air yang ditimba oleh Umar. Dan itu terbukti di zaman Umar bin Khattab kekuasaan Islam luas dan nyaris tidak ada masalah, karena Umar orangnya tegas, orang-orang pada segan, musuh-musuh pun pada takut. Itulah hadis yang jelas menyebutkan keistimewaan Abu Bakar dan Umar, sehingga mereka layak menjadi khalifah sesudah Nabi Muhammad SAW. Sekian yang bisa dibahas. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, cekap. Oh, Syafaat selain Nabi Muhammad, teu aya deui nabi yang masihan tiasa syafaat. Nah, kalau Haji Waqqas
kaum Nabi Isa minta syafaat malah menyuruh ke Nabi Muhammad ya. Jadi ada syafaat khusus yang memberikan syafaat itu hanya bisa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak bisa. Ya. Itu syafaat yang diberikan oleh Nabi sesudah Nabi dianugerahi wasilah. Wasilah itu satu tempat istimewa semacam singgasana. Tapi di hadis yang lain jelas bahwa manusia biasa pun orang-orang solih itu bisa memberikan syafaat. Ya, bapak-bapak di sini bisa memberikan syafaat ke sesama saudara semuslim yang mereka sholat, saum, zakat, tapi banyak dosa. Ya. Itu bisa memberikan syafaat, termasuk orang-orang yang mensolatkan jenazah. Kata Nabi kan, kalau disolati oleh 40 orang yang solih, maka 40 orang ini nanti bisa memberikan syafaat kepada jenazah tersebut. Ya. Maka dari itu kemarin ya ketika ada yang wafat meninggal dunia di Al-Furqan lalu diumumkan, harusnya cenderung sih barudak turunkan atau cetes sana nyolatkan hari anu maut mah cek pian naon data aya di dieu cenah jenazah sugan tadi umumkeun di masjid teh jenazah bawa ka dieu lebar atuh cenah gitu barudak saroleh makanya nya aya nu teh soleh hiji dua umumna saroleh tukang ngapalkeun Quran ya aya deui 40 mah tuh kan santri sekarang ada 120 ya. Jadi kalau ada yang meninggal bawalah ke pesantren ya biar didoakan oleh anak-anak dan insya Allah jadi syafaat. Ya kan syaratnya minimal 40, santri saya 120 ya. Ya tradisi kan di Pajagalan kan bawa ke Pajagalan ya agar lebih banyak yang mendoakan ustadz santri. Dari dulu juga begitu zaman saya santri. Orang-orang yang meninggal itu selalu ingin disolatkan di Pajagalan dan santri semua diturunkan ke ustadz gitu. Itu di hadisnya bisa memberikan syafaat. Cuma jenis syafaat yang mana walau alam. Kalau yang Nabi Muhammad SAW itu memang syafaat khusus yang nabi-nabi lain pun dan umat-umatnya itu memohon syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara yang jelas di hadis itu adalah pelaku dosa besar yang nanti diselamatkan dipindahkan ke surga sesudah dia disiksa di neraka. Itu yang memindahkannya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu baik. Cekaplahnya atau naon kana perhatosana insyaallah dilajeng dina hadis-hadis nu sanesna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.